Dan sekarang tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberi kepada kami firman yang hidup, firman yang baru, yang akan menguatkan hati kami, yang akan menopang kami di dalam perjalanan iman, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, dan urapi hamba-Mu, bahkan Engkau hadir di rumah, dimanapun jemaat-Mu berada, dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, oleh karena hanya bisa beribadah melalui peralatan yang kecil berupa handphone. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya melawat kami, memberkati kami, sehingga kehadiran-Mu boleh juga kami rasakan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hadir di ruangan di mana kami berada, hadir di mana kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Iya, sudah lebih banyak yang hadir, harusnya suaranya juga lebih kencang. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Puji Tuhan. Iya, pasti ada kegairahan, ada kegembiraan yang baru oleh karena kita mau mulai PSBB transisi ya. Belum ada yang berkata belum menuju new normal betul-betul. Jadi masih PSBB transisi. Ya, tapi kita bersyukur karena sedang mulai diproses. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa minggu ini kita boleh beribadah kembali dengan normal sebagaimana sedia kala. Nah saudara-saudara, tanggal 16 kemarin, sebagaimana saudara sudah melihat di tayangan ucapan selamat atau di video klip, adalah ulang tahun kita yang ke-20 sejak kita didewasakan. Kita menyesal tidak bisa merayakannya, tapi hari ini saudara lihat di depan ada roti kecil, lalu ada saudara kita yang menyiapkannya. Yang penting kita mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam perbuatannya yang ajaib yang telah menuntun kita. Jadi kita boleh menggunakan sedikit sarana untuk melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, berkenaan dengan itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang penyertaan, tentang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat yang ke-20 hingga 22, kemudian pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-20 sampai 22, saya bacakan untuk kita. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot. Itu sudah di pinggir danau atau Laut Merah. Jadi mereka menyeberangi Laut Merah, lalu singgah di sebuah tempat namanya Sukot. Kemudian mereka berangkat dari situ dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita pindah ke pasal 15 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-27. Keluaran 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara.
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara sekalian, dalam kurun waktu 20 tahun bahkan 33 tahun ini, kita semua, khususnya saudara-saudara yang sejak awal ada di gereja ini, telah melihat, telah mengalami, menikmati penyertaan Tuhan. Walaupun kita melihat ada beberapa anak Tuhan yang mungkin mengalami musibah, mengalami kegagalan, mengalami kemalangan. Dan banyak yang tidak bisa bertahan. Mereka mungkin tidak mau bertahan, tidak sanggup untuk bertahan. Kita puji Tuhan karena ada banyak di antara kita yang bertahan sampai hari ini. Pergumulan iman memang bisa dialami siapa saja. Orang dewasa, orang yang masih muda, bahkan anak-anak. Dalam pergumulan berat, kita sering bertanya, apa arti penyertaan Tuhan? Orang bisa mundur dari iman karena konsep keliru tentang Tuhan. Dikiranya kalau ikut Tuhan itu segala sesuatu akan beres. Segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Tidak ada perasaan disakiti, tidak ada perasaan dikecewakan, tidak ada teman-teman yang menolak, tidak ada anggota keluarga yang berlaku tidak setia. Dikiranya kalau ikut Tuhan itu pastilah segala sesuatu berjalan seperti yang dia impikan. Tapi ternyata saudara-saudara, tidak selalu demikian. Maka banyak orang yang mundur karena berbagai-bagai alasan, karena berbagai perkara, berbagai situasi. Seandainya kita mengerti arti dari penyertaan Tuhan, arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya kita akan tetap teguh, tabah menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, yang menerpa kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa arti penyertaan Tuhan, apa maksud penyertaan Tuhan itu, atau apa maknanya bagi kita. Apa pengertiannya saudara-saudara? Saya mau menyampaikan 4 hal. Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah. Sekali lagi, disertai Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah, enggak ada lagi masalah. Kalau kita mengikuti perjalanan orang Israel ini, kita lihat sejak mereka bebas dari Mesir, Tuhan menuntun mereka, menyertai mereka. Di dalam pasal 13 ayat 20 tadi, Tuhan kirim tiang awan dan tiang api. Ya, sejak mereka di Laut Merah, ya, seberangi Laut Merah itu, lalu singgah di Sukot, kemudian mereka disuruh berjalan dari situ ke padang gurun Syur,
Dan Tuhan mulai nyatakan penyertaannya. Dia kasih tiang awan pada waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Lalu dia kasih tiang api pada waktu malam supaya mereka tidak kedinginan. Mereka berjalan dikatakan non-stop 3 hari 3 malam. Karena penyertaan Tuhan yang dahsyat itu. Coba lihat gambarnya saudara-saudara sekalian, tiang awan seperti ini. Mereka jalan dinaungi tiang awan. Berapa minggu lalu saya berkata, tiang awan itu menaungi tapi juga kadang-kadang meliputi. Ya, Pak Pujo, Bu Pujo lewat di Jalan Tol Ungaran, lalu ada asap. Orang bakar-bakar, kemudian asapnya menutupi jalan raya. Lalu mereka lewat menembus asap. Lalu Pak Pujo bilang sama ibu katanya, kita diliputi oleh awan, dipenuhi awan. Tapi mereka tertawa, itu bukan awan, itu asap. Tapi kira-kira sama saudara-saudara, diliputi, dinaungi. Nah Israel ini pada waktu siang mereka dinaungi supaya tidak kemanasan, bahkan diliputi oleh awan. Awan itu bukan awan biasa. Itu adalah awan kemuliaan daripada Tuhan, Shekinah glory. Melebihi awan yang ada di langit sana. Melebihi awan yang kita kenal sehari-hari. Awan kemuliaan yang menaungi mereka, yang meneguhkan, menguatkan mereka. Kemudian ada tiang api. Tiang api pada waktu mereka malam, mereka pasang kemah, mereka pasang kemah pertemuan atau tabernakel. Lalu di situ Tuhan datang malam hari dalam bentuk tiang api. Dan itu yang menuntun mereka. Kalau tiang awan, tiang api itu atau khususnya tiang api tidak bergerak, selalu di situ Israel menetap di situ. Kalau tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka juga pindah atau melanjutkan perjalanan. Dengan tiang awan dan tiang api itu, saudara-saudara, mereka mampu berjalan 3 hari 3 malam, tidak berhenti. Mulai dari Sukot sampai ke Mara, melewati padang gurun Syur. Ya, tidak ada air. Saudara, mungkin bisa bayangkan, ini tempat masih di bumi ini. Itu bukan di luar, di mana itu, di luar angkasa bukan. Itu tempat di bumi ini, di Mesir di sana. Sampai sekarang masih ada tempat itu. Saya sudah pernah melewati tempat itu, saudara. Terbalik dari Mara ke arah Sukot. Ini perjalanan mereka dari Sukot ke Mara. Mereka melewati dengan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Hanya saja saudara-saudara, walaupun Allah menyertai umatnya, bukan berarti tidak ada masalah. Disertai. Bisa jalan 3 hari 3 malam non-stop. Tapi akhirnya muncul juga masalah. Yaitu apa? Dehidrasi, kekurangan cairan. Karena enggak minum 3 hari 3 malam itu. Mungkin masih ada persediaan tadinya ketika mereka menyeberang. Tapi akhirnya kehabisan air juga. Dan sesampainya di Mara, mereka temukan sumur, mereka temukan air, wah rebutan saudara-saudara. Ya, ada yang berkata jumlah mereka kira-kira 2 juta, bayangkan 2 juta rebutan. Kayak apa itu rebutan? Satu sumur diperebutkan 2 juta orang. Lebih dari satu Klaten itu cuma 1,1 juta kabupaten. Ya, 1 kabupaten Klaten tambah mungkin kabupaten Sukoharjo. 2 kabupaten memperebutkan 1 sumur. Sempat dapat, pahit. Wah ini bagaimana? Ya, coba lihat sumurnya itu saudara, ini sumurnya. Masih ada sampai sekarang sumurnya itu. Saudara tahu siapa itu? Yang jaket putih itu siapa? Lan-lan, kalau ketahuan ya, Joyce itu. Yang nginguk ke sumur, ini loh yang di depan yang gini itu loh. Itu sumur Mara. Pengen ngerti akhirnya yang pahit itu kayak apa? Coba lihat.
Gambar berikutnya, nah airnya kayak gitu loh saudara, itu dalamnya. Airnya pahit. Tidak bisa diminum sama sekali. Nah saudara-saudara, jangan pernah berpikir jika Allah menyertai kita, semua masalah sirna. Enggak. Setelah Israel mampu menyeberangi sungai atau Laut Teberau, mereka dihadang oleh Mara. Bayangkan saudara, bebas dari perbudakan, melewati Laut Merah secara spektakuler. Wah, pikirnya selesailah sudah, berjalan mulus. Ternyata enggak begitu. Sekali lagi, penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Nah, dalam hidup kita begitu, saudara. Dalam bergereja ya begitu. Orang berpikir, gereja kok ada masalah toh Pak. Ya kita bersyukur tahun-tahun terakhir ini kita tidak ada masalah. Tapi ya dulu-dulu ada masalah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang lama, para penatua yang lama paham itu apa yang saya maksudkan. Ngalami. Maklan ngerti itu ya toh. Ya. Lihat sendiri, ngalami sendiri. Tapi masa gara-gara gitu terus kita menyerah? Enggak, saudara-saudara ya. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga menghadapi masalah. Secara jemaat menghadapi masalah. Apa berarti Tuhan tidak menyertai? Enggak begitu. Tuhan menyertai, lakukan perkara-perkara besar, mereka seberangi Laut Teberau, mereka jalan 3 hari 3 malam, itu dahsyat itu. Pengalaman luar biasa. Tapi kemudian dihadang kesukaran, tidak punya minuman, tidak punya air. Di padang gurun mau beli di mana? Sekarang sih kalau kita di situ banyak orang jualan, kita bisa makan di situ, kita bisa minum di situ. Waktu itu jam makan kami persis jam makan siang, makannya di dekat sumur di situ loh saudara. Selesai makan baru lihat sumur itu. Atau saya lupa, lihat sumur dulu baru makan, atau makan dulu baru lihat sumur. Di sekitar situ ada makanan. Orang-orang Badui yang jualan. Tapi dulu sumur ada air tapi pahit, enggak ada jalan keluar sama sekali. Ngomel mereka. Nah, banyak orang yang diam saja tentunya, tapi kebanyakan orang ngomel. Berontak, protes, apa namanya itu, pokoknya gremeng terus sama Musa. Musa seorang diri digerenengi 2 juta orang. Apa enggak mumat itu saudara ya. Satu orang Musa digerenengi 2 juta orang. Ya mungkin beberapa diam, enggak semuanya. Tapi gue digerenengi terus ngamu itu ya mumet itu saudara ya. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin umatnya selalu berkecukupan. Di ayat 24 tadi dikatakan tidak punya minuman. Saya sudah singgung di bagian awal. Persoalan mereka tidak punya minuman. Karena air Mara itu pahit. Sekarang mereka kesulitan dapat air. Saudara-saudara, jangan mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya atau tidak adanya materi yang kita punyai. Penyertaan Tuhan tidak diukur apakah kita punya rumah besar, kendaraan mewah, ataukah kita punya rumah sederhana atau bahkan mungkin kontrak, nggak punya kendaraan apa-apa. Penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang ada pada kita. Jangan saudara pikir kalau orang rumahnya mewah, mobilnya lebih daripada 2, segala-galanya tersedia, dolan ke luar negeri bolak-balik, itu pasti disertai Tuhan. Belum tentu. Orang gumun, loh kita yang setia beribadah kok enggak pernah ke luar negeri. Orang itu enggak setia beribadah kok bolak-balik luar negeri. Kok dia lebih diberkati ya? Saya berkata, memangnya itu berkat? Loh, tapi kan dia bisa Prancis, dia bisa ke Vietnam, dia bisa ke mana-mana sampai Amerika, ke Australia. Lah kita ini ibadah sungguh-sungguh. Tapi kok enggak
Boro-boro ke luar negeri. Jakarta aja aku ngerti ya. Ada yang belum ngerti Jakarta sampai hari ini? Sekali lagi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak bisa diukur apakah orang itu punya materi banyak apa enggak. Ya. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita belum punya, walaupun mungkin ada masalah, walaupun mungkin sekarang ini sedang goyah, enggak punya persediaan, enggak punya stok, enggak punya cadangan, tidak punya tabungan. Tapi Tuhan sedang menyertai kita. Enggak ada yang bilang amin itu. Ya, selama ini kita pikir sih, nek aku sugih lah aku tandanya disertai Tuhan. Aku kaya, aku punya, nah itu tandanya. Sekarang aku enggak punya, Tuhan enggak besertaku. Enggak bisa begitu. Dia itu omnipresent, tahu omnipresent? Dia hadir di mana-mana. Dia di sorga, dia di langit sana, dia di bumi ini, dia di hati kita, dia di gereja, dia di rumah, dia di mana-mana. Dia omnipresent, hadir di mana-mana. Maka belajarlah untuk tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kalaupun kita hidup dalam kekurangan, kalaupun hari-hari ini mungkin kita sedang dalam pergumulan, tidak ada persediaan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ada satu kidung jemaat, bukan nyanyian kita, itu nyanyian gereja Protestan. Di nomor 416, itu syairnya bagus saudara. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ini kuno banget ini. Terjemahannya kuno banget. Saudara yang muda-muda dikasih lagu kayak gini, lagu apa kuno, jadul. Ya memang itu lagu tahun 1800-an. Kalau nggak salah pengarangnya Fanny Crosby itu ya, yang buta itu. Tahu lagunya ini? Ada yang tahu lagunya? Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Bait keduanya, meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua. Dan memuji kasihmu, meski kini tak ku nampak. Nanti ku berbahagia apabila terang tampak dengan kemuliaannya. Bait ketiganya, menarik juga saudara-saudara. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, kanak-kanak bebal ya, kanak-kanak bebal sisan. Bapa juga bimbing aku ke kehidupan kekal. Itu syair bagus sekali saudara. Tersembunyi ujung jalan. Kita nggak tahu ujung jalannya mau kemana. Israel waktu itu belum ngerti mau kemana. Pokoknya katanya ke tanah perjanjian. Keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan, dijanjikan oleh Musa, kita akan menuju tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian di mana, nggak ngerti, nggak ada ujung pangkalnya. Nggak ada nampak sedikit pun. Yang ada laut Teberau, laut merah. Yang ada padang gurun Syur, yang ada sumur Mara. Ini Tuhan di mana ini menyertai kok kayak begini? Hikmat Tuhan itu hikmat apa? Enggak jelas itu. Tapi tetaplah percaya
sekalipun ujung jalan belum ketahuan itu di mana. Amin Bapak Ibu. Belum ngerti mau kemana Tuhan bawa kita, tapi percayalah di ujung sana adalah tanah perjanjian. Tapi sebelum itu tetap dinamis saudara, perjalanan hidup rohani kita itu dinamis. Tetap kita ini mengalami banyak hal, banyak pergumulan tapi banyak mujizat yang terjadi. Jadi kalau tadi penyertaan Tuhan itu sekali lagi bukan berarti tersedia segala sesuatu. Kemudian penyertaan Tuhan itu apa? Penyertaan Tuhan yang ketiga berarti Tuhan memberi firman. Kalau Tuhan berfirman itu tandanya Tuhan menyertai. Kalau kita dapat rema, dapat firman yang hidup, itu tandanya Tuhan menyertai. Di ayat 25 tadi dikatakan, Tuhan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Sulit sekali bagi bangsa Israel untuk mengerti penyertaan Tuhan. Karena merasa Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan, mereka marah kepada Musa. Padahal dalam situasi seperti itu, ya, mereka jalan 3 hari 3 malam non-stop, menghadapi air pahit, tidak ada air pengganti, justru disitulah Tuhan berfirman. Paham ya Bapak Ibu ya? Ketika bebas dari Mesir setelah melewati Tulah, di situ nggak ada firman khusus. Melewati Laut Teberau, menyeberangi Laut Merah itu, laut sungguhan bukan sungai kecil. Laut yang luas itu. Itu kan luar biasa. Tuhan belum berfirman. Baru setelah jalan 3 hari 3 malam non-stop, setelah coba minum air pahit, airnya pahit, lalu cari-cari air enggak ada. Nah, barulah mulai mujizat. Tuhan suruh Musa ambil ranting lalu lemparkan ke sumur itu tadi. Lalu begitu dilemparkan air itu menjadi manis, seger, minum semua. Enggak tahu sumur segitu kok bisa diminum jutaan orang itu. Nah, barulah Tuhan berfirman. Saudara-saudara, dalam keadaan kurang menyenangkan, berusahalah dengar suara Tuhan. Sebab dia mau sampaikan hal-hal yang baru untuk kita. Jangan sampai firman itu digagalkan oleh sungut-sungut. Jangan sampai firman itu batal hadir dalam hidup kita karena sikap kita yang tidak baik. Tandanya Tuhan beserta dengan kita ialah dia berfirman. Loh saudara-saudara jangan kira firman itu gopo tuh ya, buat apa sih? Masuk khotbah bolak-balik minggu begitu. Saya sengaja tidak terlalu banyak menyampaikan renungan untuk Bapak Ibu supaya saudara enggak memblenger. Nanti kalau terus itulah biarlah para penatua gantian gitu kan. Tapi kalau saya terus-terusan nanti pada teman hamba Tuhan tiap hari kirim 5 kali kepada jemaatnya. Saya pikir lah, saya selalu dapat soalnya. Jadi kalau dia kirim 5 kali, saya ya kebagian. Waduh, pokoknya enggak saya baca. Tapi kita butuh firman, amin. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Kalau kita enggak dapat firman, cilakalah kita. Kalau kita enggak dapat firman, goyah hidup kita. Kekuatan kita nomor 1 itu pada firman. Kekuatan kita bukan ketika kita punya tabungan banyak, kita punya macam-macam simpenan, di situ kekuatan kita enggak. Kekuatan kita bukan ketika kita diberkati limpah. Ada orang diberkati limpah, tetap aja stres. Kekuatan hidup kita ialah ketika kita mendapatkan firman yang hidup. Rema, tiba-tiba ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, mak bedunduk gitu ya. Tuhan bicara kepada kita dengan kuat. Itulah kekuatan kita. Saudara pernah ngalami begitu? Dalam keadaan goyah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan kacau balau.
tiba-tiba ada khotbah. Dek. Mungkin cuma satu kata atau satu kalimat. Khotbah apa? Orang mudeng. Khotbah apa orang itu? Enggak ngerti. Lah kok terus? Lah enggak tahu ketika ngomong tiba-tiba ada kata yang seolah-olah melompat di dada saya. Kuat saya. Tegar. Tidak lagi stres. Tidak lagi mengalami tekanan. Bebas. Nah, firman seperti itu kita butuhkan, saudara-saudara. Firman yang hidup. Firman yang datang tiba-tiba. Saudara percaya Tuhan masih berfirman? Atau cuma di Alkitab itu aja lah? Oh, Alkitab saja. Firman yang pegangan kita cuma yang tertulis di Alkitab itu. Atau saudara dapat firman. Memang Tuhan pakai Alkitab itu. Yang di Alkitab itu namanya logos, firman yang tertulis. Logos menjadi ilmu itu ya toh. Nah logos itu tiba-tiba ada satu kata dari situ, satu ayat dari situ atau satu kalimat dari situ. Masuk ke telinga kita, ngantem manusia batiniah kita. Lalu kita kuat, terbelalak. Lah ternyata hidup ini begitu indah. Tadinya sudah ngelokro, tadinya sudah mencuca-mencucu, merengat-merengut, ngomel tok isinya. Langit terasa mendung terus. Begitu firman itu datang. Lalu tahu-tahu dia cerah. Wih, indah sekali. I see sky so blue. Gitu ya. Nah, aku melihat udara, aku melihat langit begitu biru. Begitu indahnya hidup ini. What a wonderful world. Dunia yang begitu indah. Betapa indahnya dunia ini ternyata. Amin. Dunia ini indah toh? Amin. Dunia ini indah. Apalagi surga lebih indah. Jadi jangan saudara pikir, wah dunia ini bukan tempat yang nyaman, dunia ini bukan Firdaus. Ya memang dunia ini bukan Firdaus. Firdaus itu lebih indah lagi. Tapi kita bisa menikmati dunia ini dengan penuh sukacita. Tapi kuncinya ialah kita peroleh firman. Nah ketika Israel ini dilanda kekurangan air, masalah besar, ngomel kepada Musa. Lalu dikasih mujizat, nah disitulah Tuhan memberikan firman-Nya berupa ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Jadi penyertaan Tuhan itu artinya Dia datang memberi firman. Itu lebih berarti daripada kita dapat berjuta-juta uang. Itu lebih berarti daripada kita bebas dari masalah. Satu kata firman yang hidup, satu kalimat firman yang hidup itu akan jauh lebih menguatkan kita dibanding berkat yang berlimpah-limpah. Enggak setuju saya rasa. Alah, memang aku bisa hidup pakai firman itu. Makan ya pakai nasi, pakai roti, pakai tiwul. Masa cuma makan pakai firman. Itu yang duniawi begitu pikirannya ya. Yang rohani itu selalu berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Firman datang dari pendengaran. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh firman. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah tantangan pandemi seperti ini, kita banyak sekali batasan. Ya kita memuji Tuhan, hari ini sudah tambah jumlahnya ya. Walaupun kita harus masih menjaga jarak, masih harus menerapkan new normal, ya protokol new normal. Tapi saudara sudah mulai datang ke rumah Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya berdoa, saudara dikuatkan Tuhan. Mulai hari ini dapat rema berulang kali, enggak cuma sekali dua kali. Tapi begitu butuh, begitu dalam keadaan terkesesakan, tiba-tiba ada ayat yang kita ingat, tiba-tiba ada khotbah yang kita ingat, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita, mengisyafkan kita tentang segala sesuatu yang Yesus sudah katakan. Nah itulah rema. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara,
Penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umatnya di jalur yang benar, jalan yang tepat. Ayat 27, dan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Pasal 15, 27 tadi. Sampai mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ya, meskipun harus lewati padang gurun yang panjang, dia lewati 3 hari 3 malam, ketemu air pahit, tidak ada air pengganti, tapi itu bukan jalan yang keliru. Jalannya memang itu. Mungkin pikir loh, ini salah jalan ini. Lah kan padang gurun enggak ngerti. Pak Musa, ini jalannya salah. Keliru, jalannya enggak begini. Harusnya kan jalannya lempeng. Mosok jalan dituntun Tuhan kok kekurangan. Keliru ini jalannya Pak Musa. Mungkin Musa juga lampuh gitu itu. Sama seperti Pak Yairus kadang-kadang kalau saudara tanyai, "Lha iki piye Pak?" Pak Yairus jawabnya, "Mari kita berdoa." "Lha piye Pak?" "Lampuh, ora ngerti aku." Ya, aku ora ngerti. Musa mungkin juga sama. "Loh Pak Musa, ini jalannya keliru." Lah aku ora ngerti, pokoknya yang aku tahu Tuhan tuntun. Lah kok enggak ada air? Lah kok harus jalan 3 hari 3 malam? Ini jalannya enggak bener ini. Ternyata setelah mereka jalan, ketemu Elim. Oh lah ternyata jalurnya bener. Walaupun tadinya liku-liku, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tanda tanya, tapi jalannya ternyata memang itu. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang ada di jalan dari Sukot ke lewat Syur menuju ke Mara itu tadi ya. Coba balik Mesir. Sebentar lagi sampai ke Elim. Jalurnya benar itu. Jalan hidupmu ya benar sekarang ini. Jangan berkata keliru, kelihatannya keliru ini. Saya enggak tahu jalannya, keliru ini. Enggak. Karena di Elim itu ada apa saudara? Ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Coba lihat gambarnya korma itu. Ya. Tuh. Ini yang motret saya apa? Lan-lan apa kok? Gan dulu ini saya. Kelihatannya saya yang motret ini, karena saya tertarik ini. 70 korma. Ya. 70 korma. Panen mereka besar-besaran. Lalu pesta. Siapa yang belum pernah makan korma di sini? Sudah ya? Ibu belum makan korma. Tak tuh kok kebu. Nggak doyan. Orang makan 1 biji korma itu karbohidratnya tinggi, bisa bertahan macam-macam di situ. Kalau dijelaskan oleh orang Mesir, korma itu isinya apa saja, menarik memang. Ketemu 70 korma, ya, yang kini, ini korma kini, nggak tahu waktu itu zaman Musa ini sudah ada belum, tapi ini di Elim betul ini. Saya ambil foto di Elim. Elim itu masih ada. Ada gambar berikutnya, coba lihat. Oh, masih juga agak dari kejauhan ini. Ada korma begini. Nah di sekitar situ ada korma-korma yang lain, ada mata air. Itulah Elim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagaimanapun jalanmu hari-hari ini, tetaplah bertahan karena itu jalur yang benar. Bapak Ibu sedang berjalan menuju Elim. Di Elim itu saudara bisa pesta. Di Elim itu saudara bisa kenyang. Di Elim itu saudara bisa puas. Perjalanan 3 hari 3 malam non-stop, menemukan air pahit, tidak ada air pengganti, memang bisa membuat kita emosi, membuat kita gerah, membuat kita enggak tahan. Dan kita kira itu jalan keliru. Tapi ternyata itu jalan yang benar. Jadi bertahanlah dalam segala keadaanmu. Nah saudara-saudara, karena kita disertai Tuhan,
Maka percayalah, tetaplah percaya. Walau kita lelah, capek menghadapi masalah, tetaplah ikuti dia, walaupun mungkin kadang-kadang kita hidup dalam kekurangan. Dan berusahalah dapatkan firman-Nya di saat-saat sulit. Jangan sampai saat sulit terbuang percuma begitu saja tanpa kita dapatkan firman yang baru. Jangan sampai pergumulan hidup kita sia-sia begitu saja. Sudah bergumul, nangis-nangis, rekoso, stres, mumet, ngomiang terus, gerememeng terus, ngomel terus, ora entuk apa-apa. Lah ciloko tenan. Ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah, dapat firman, kuat. Firman itu jauh lebih hebat dibanding yang lainnya, saudara. Dan yang keempat, tetaplah yakin bahwa Dia sedang menuntun kita di jalur yang benar, di track yang benar. Akhirnya kita sampai ke Elim. Ya Elim itu belum tujuan terakhir. Elim itu belum terminal terakhir, itu baru halte. Haltenya nyenengke gitu ya. Terminal terakhirnya adalah Yerusalem, tanah perjanjian. Tapi ada halte demi halte. Ada dinamika dalam perjalanan kekristenan itu loh saudara. Jadi di ulang tahun yang ke-20 ini baru saudara ada di mana sekarang? Di Mara atau sudah di Elim ini? Menurut saudara perjalanan gereja kita di ulang tahun ke-20, kita sudah sampai Elim belum? Atau sudah melewati Elim lagi? Oh dulu Pak, aku pernah Elimnya itu pesta rohani aku. Aku sudah mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Aku sudah mengalami kegairahan, kegembiraan yang luar biasa. Aku sudah lewati Elim. Nah tapi sekarang kok ada di Sinai. Nah mungkin masih di Sinai juga. Enggak apa-apa, lebih parah lagi. Enggak, tapi akhirnya. Ya memang si Israel banyak yang gugur di tengah jalan. Yang akhirnya sampai ke terminal terakhir cuma Yosua dan Kaleb. Musa saja enggak sampai. Karena hampir kurang sedikit. Tinggal satu trek, tinggal satu trip itu. Musa gagal. Dia hanya ingak-inguk natap dari Yordania ke Israel. Kelihatan memang hanya sedikit dari Yordania yang namanya gunung apa itu? Gunung apa? Tempat Musa Tabor, bukan Tabor kan di Israel. Ya. Nebo. Bukit Nebo. Berdiri di situ, oh kelihatan Laut Mati, kelihatan Yeriko, kelihatan kota Ai. Cuma itu yang dia bisa lihat. Di sekitar-sekitar situ saja, perbatasan itu saja. Tapi dia nggak pernah sampai ke Yerusalem. Gara-gara ngomel kui, gara-gara nesu emosi, gara-gara Musa emosi. Cuma emosi kakuati sama jemaat. Aku nak moh, ya toh. Aku mau aku kakuati. Ora tekan repot aku ya toh. Ya. Jangan gara-gara emosi. Lalu saudara nggak sampai ke terminal terakhir itu. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Jadi jalannya nggak terlalu jelas mau kemana itu. Pokoknya melu wae. Itu derek Gusti. Dulu ada jemaat kita, tua udah umur 80. Mati urip derek Pak Yairus. Oh jombah, saya bilang gitu. Pokoknya aku ngerti Gusti Yesus dari Pak Yairus kok. Pokoknya mati urip derek imannya Pak Yairus. Nah aku bener saya bilang gitu ya. Amin. Saudara nggak setuju dengan firman hari ini? Loh ikut Tuhan kok gitu tuh Pak? Ya memang gitu jalannya. Tapi berjalanlah dalam track, dalam rencana Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuh sambil mengangkat tangan katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari peroleh hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang menuntun jalan hidupmu, yang menuntun engkau di jalan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda. Tapi pastikan engkau ada di jalur yang benar, di track yang benar. Jangan lari dari rencana Tuhan, jangan lari dari jalan yang Tuhan sudah tentukan. Pastikan engkau dapat firman di dalam segala situasi kehidupanmu. Pada masa-masa sulit sekalipun, pastikan engkau dapat firman di situ. Ketika engkau mendapatkan banyak mujizat, pastikan juga Tuhan mendapat kesempatan berfirman bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih tuntunan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Dan biarlah kami boleh bertahan dalam segala keadaan, bahkan dalam pergumulan sekalipun, kami boleh tetap bertahan di dalam iman percaya kami. Jangan ada satupun di antara kami yang berhenti atau gagal mencapai
sasaran akhir. Gagal mencapai target yang Allah sudah tentukan bagi kami. Kami rindu Tuhan sampai kepada terminal di mana Tuhan menyediakan berlimpah-limpah susu madu bagi kami. Pengalaman yang luar biasa. Mari jaga anak-anak muda. Jaga ibu-ibu, bapak-bapak. Jaga hati kami semua. Supaya kami tidak lari dari hadapan-Mu. Biarlah di ulang tahun yang ke-20 dari gereja kami boleh merefleksikan diri kami di hadapan Tuhan. Kami boleh mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuntunan Tuhan. Sejauh ini Engkau menyertai kami. Ebenezer, Engkau tidak pernah bersalah dalam seluruh rancangan-Mu. Engkau tidak pernah bersalah menetapkan jalan-jalan bagi kami. Dan biarlah kami kuat ya Tuhan. Biar kami tetap teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Jangan ada satupun pengalaman yang menggagalkan kami. Boleh mencapai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kekuatan batiniah. Kekuatan secara rohani kiranya berlimpah-limpah dalam hati kami. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah. Yang ada di kota ini, di kota-kota lain. Di dalam negeri, di luar negeri kami berdoa. Tuhan lawat semua, tidak terkecuali. Tuhan kuatkan hati kami. Kuatkan batin kami. Kami tetap teguh mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, teruslah menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.